Oke deh, kita mulai aja. Apa yang dimaksud dengan desain penelitian between subject? Wah, ini kok materi eksperimen ya? Di Gravator gitu, Bu. Aku nulis Emang, dari Gravator. emang sih, Gravator tuh sama materi eksperimen tuh nyambung. Between subject, apa nih? Ayo. Ayo, yang pada ngambil eksperimen pada bisa dong. Yo, between subject. Wah, ini perlu diragukan nih pada ngambil eksperimen. Lihat aja kali itu kunci jawabannya Kak Vini ya. Ayo, Pren. Apa ini? Between subject. Subjek hanya dapat satu perlakuan nggak sih, Bu? Subjeknya ada berapa kelompok? Satu atau dua? Atau maksudnya satu apa lebih? Kalau between subject itu satu, ada berapa kelompok? Satu kelompok apa lebih? Apa nih? Oh, lebih. Oke. Saya pikir nama orang. Oke. Iya, lebih. Kalau between itu lebih dari satu kelompok. Kalau within subject itu satu kelompok itu sendiri yang dibandingkan. Jadi kalau ada uji statistik untuk between subject, berarti kita logikanya di kepala itu langsung kelompoknya itu lebih dari satu. Ya, untuk t-test ya pasti dua kelompoknya. Tapi kalau untuk ANAVA itu minimal 3 kelompok. Ya. Nah, between subject karena kita masuk di t-test, jadi kita ngomongnya 2 kelompok dulu ya. Lalu kelompok yang satu dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kelompok yang satu mendapat perlakuan dan kelompok yang lain tidak mendapat perlakuan. Begitu, itu yang dinamakan between subject. Jadi logikanya kita dapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lah, kira-kira begitu ya. Nah, berarti kalau begitu nomor 2 nih bisa dong ya, between subject dan within subject itu kayak apa bedanya? Yuk. Iya. Bedanya. Suaranya hilang. Emang suaranya hilang tuh bukan hilang, emang saya nunggu mau jawabannya apa. Apa nih jawabannya? Oh, pada diem. Nomor 2 nih. Ayo. Bedanya between sama within. Tadi kan between udah dijelasin. Nah, kalau within berarti gimana tuh logikanya? Halo.
Wah, piye nih Kavin? Kavin aja yang nunjuk deh. Mana partisipan? Tinek. Oh, Tin, dicari Tin. dengan kamu tuh. Kakak. Aku bukan Ayo. kakak orang yang lain. Bedanya Witin sama Between. Beda ininya, datanya. Beda gimana datanya? Ya, data. Maksudnya gimana tuh? Kalau Bitwin itu kan antar, jadi datanya tuh ada dua dari apa namanya itu kelompok bukan? Iya dari dua grup yang beda. Tapi kalau misalnya apa? Kalau within ya within itu dia dari satu grup yang sama tapi dua data. Oke, terima kasih Tina. Iya. Ya Bu. Tahu mereka, cuma takut jawabnya. Oh nih. Jadi kalau between subject itu antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kalau within subject tuh nggak ada kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Adanya ya satu grup, one group before after. Nah, bisa bedain nggak one group before after tuh kayak gimana? Kalau between ya, bentar, digambar dulu. Between. Biasanya apa sih biru ya? Between itu berarti ada kelompoknya dua ya, kelompok eksperimen. Nah gitu. Dia dapat perlakuan, itu lambangnya X, ya. Terus dia diobservasi, lambangnya observasi itu O. Terus ada kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol ini tidak mendapat X ya, X itu perlakuan atau treatment, dia langsung diobservasi. Nah, berarti kita punya O1, O1 dan O2. Gini. Tapi dari dua kelompok yang berbeda. Sementara kalau yang within itu tidak ada kelompok eksperimen, jadi adanya one group ya. One group before after. Nah, itu gimana sih? Ya itu lambangnya gini. Jadi kita lakukan observasi dulu sebelum diberi treatment. Terus kita beri treatment. Dan setelah itu kita lakukan observasi lagi. Jadi observasi 1 dan observasi 2 itu diperoleh dari kelompok yang sama. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Paham Bu, kata Nadia. Oke, berarti yang lain diwakili oleh Nadia ya. Nadia. Karena yang lain diem aja. Kalau nggak ngerti ngomong. Cut or silence forever. Bener nih, dilanjutin. Nah loh, ini Kavin gimana nih? Cuma Nadia doang nih kayaknya yang paham, yang lain gimana? Diwakilin atau kita anggap paham aja? Paham, Bu. Oh, ada dua nih.
Oke, berarti yang paham di grup ini ada 4. Saya, Kak Vini, Nadia, dan Soren. Udah suara mayoritas, Bu. Udah kurum itu, Bu. Gitu ya. Baik, kita lanjutin aja. Terus dari contoh-contoh berikut ini, identifikasi manakah yang merupakan design between subject dan manakah yang merupakan design within subject. Coba 2 kelompok sampel yang terpisah digunakan untuk mendapatkan 2 kelompok skor yang mewakili 2 populasi atau 2 kondisi treatment dibandingkan. Ini apa nih? Between atau within? Between. Wih, hebat nih. Oh, tuh kan ya bener yang paham bener Kak Vin. Cuma Nadia sama Soren ini. Berarti kita berempat nih ya. Lanjut. B. Kelompok partisipan yang sama diukur dalam 2 kondisi treatment yang berbeda untuk memperoleh 2 kelompok data. Apa nih? Within, Bu. Hah? Ada suara baru, Bu. Iya deh. Siapa itu? Tadi Within. bilang apa Itin? Yustita. Apa Itin? Within, Bu. Within ya. Within atau between nih sama-sama belakangnya in. Within, Bu. Oke, within ya. Nomor yang C, membandingkan skor prestasi anak laki-laki usia 6 tahun dengan anak perempuan usia 6 tahun. B apa W? B apa W nih? Ayo Kak Vini nih. Coba kita suruh lagi siapa Kak Vini? Maria, coba. Aku belum dengar suaranya Maria. Yes, Maria. Mar? Suara ataupun ketikan. Ketikannya bisa didengar ya. Bisa dilihat. Ayo Mar, dicari Kak Vini tuh. Wah si Maria nih. Maunya dicari Yusuf nih kayaknya Maria. Mar. Waduh. Ayo Mar. Apa Mar? 3C Mar. Hilang nih. Kak Vin, gimana nih? Yustita deh. Tadi Yustita suaranya tenggelam. Apa, Bu? Oh iya, Maria. 3 Tadi pipis. 3C. Apa 3C? Between apa within? B apa W? Apa? Between. Between. Iya benar, between. Oke. Yang D, membandingkan skor depresi sebelum dan sesudah terapi. Ya Kak Vin. Siapa lagi nih? Itulah menjawab teman-teman tiap soal. Aku nunjuk banget nih. Kasihan loh Kak Vin tuh lagi makan dia. Nah dia katanya within. Within, W, Bu. oke W, benar Soren, setuju. Sekarang E, apa E? Mengukur perilaku merokok sebelum sekelompok partisipan mengikuti program berhenti merokok, merekok. Oh, sebentar. Ganti dulu. Ini kalau ini nanti jadi ayam merekok. Tipe, Bu. Dan mengukur perilaku merokok lagi 6 bulan setelah program berhenti merokok selesai diadakan. Ya, apa nih? Kavin kalau kekurangan makan bisa mampir ke rumahku ya. Kita kan bertetangga sekarang. Belum 1 minggu, Bu, aku di sini, Bu. Terus kenapa? Kalau belum 1 minggu nggak boleh mampir? Kan harus 2 minggu karantina. Oh, 2 minggu karantina. Oh iya. Kavin tuh sekarang sama saya tetanggaan loh. Cuma selang 2 gang ya. Selang 2 gang. Berapa jam? Apa? Kok 2 jam? 2 gang. 2 jam? 2 gang. 2 blok. 2 gang. Iya, Bu. Kompleks kan? Satu kompleks cuma beda gang doang. Oh nih Maria nih. Maria udah jawab W. Oke, gitu dong Mar. Jangan nunggu Yusuf dulu yang nanya.
Oke, sip. Nunggu Anti juga nggak apa-apa loh ya, jangan nunggu Yusuf aja. Oke, nomor 4. Desain penelitian independent measures membandingkan dua kondisi treatment menggunakan. Nah, 1/2 nih apa sih? Berapa titik-titik kelompok sampel dan mendapatkan titik-titik kelompok data. 1 kelompok sampel atau 2 kelompok sampel dan mendapatkan 1 kelompok data atau 2 kelompok data, pilih yang benar. Oh, gitu. Saya pikir setengah. Oke, ini kita gimana ya caranya? Oh, gini aja, Kak. Ini saya pindah aja ke depan sini. 1, 2. Itu di sini. Pilih salah satu. Betul? Ini kenapa sih? Ya, yuk. Jawabannya apa nih? Sambil saya ngetik nomor 4. Independent measures. Nah, gini. Independent measures itu adalah istilah untuk uji T menurut Gravater ya, tapi itu mestinya kita bisa tahu sepakati aja sama. Ada yang namanya independent measures, ada yang namanya repeated measures ya. Bagaimana itu perbedaannya? Itu istilahnya Gravater. Kenapa jadi begini? Nah, ya. Nah, gini. Nah, kalau independent measures itu artinya antara pengukuran yang satu dengan berikutnya itu tidak berkaitan atau independen. Ya. Sementara kalau yang repeated measures itu antara pengukuran yang satu dengan berikutnya itu berkaitan, ya. Jadi diulang. Ada pengulangan. Nah, kalau begitu dengan logika ini independent measures itu mengukur yang mana, between atau within? Between atau within? Between. Ini yang mana nih Nadia? Between ya? Betul. Jadi kalau pakai logika ini, berarti yang atas ini yang between. Ya. Sementara kalau yang bawah itu berarti yang within. Iya, pintar. Anak-anak. Yang repeated itu yang within. Jadi kalau kita lihat gambar di atas, warna dulu biar beda ya. Kita lihat sini. Ini dan ini kan independen. Mereka tidak saling tergantung ya. Kalau yang ini ada pengulangan pengukuran. Jadi kelompok yang sama diulang-ulang mengukurnya. Nanti ada desain-desain eksperimen yang ada O3, O4, terus banyak itu. Nah, ada pengulangan-pengulangan gitu. Nah, yang seperti itu tuh masuknya di within. Ya. Cuma kalau uji T kan kita cuma dua kelompok data aja. Ya. Tapi sesungguhnya realitasnya kalau eksperimen tuh bisa di sini bisa 4 kali, O1, O2, O3, O4 gitu ya. Bisa juga kayak gini, kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, kelompok eksperimen 3, ada kelompok kontrol karena treatmentnya mungkin ada X1, X2, X3 gitu ya. Itu desain-desain eksperimen yang variatif gitu. Tapi ide dasarnya tuh cuma sesederhana ini aja. Jadi apakah dia itu datanya berasal dari kelompok yang berbeda ya, itu berarti dia tidak saling tergantung.
atau dia merupakan pengulangan. Nah, kalau yang pengulangan, maka O2 ini itu tergantung dari O1 gitu. Ya. Itu makanya kita pakainya istilahnya independent measures atau repeated ini dua jenis t-test. Nah, di bab 10 itu yang independen ya, Kavin ya? Yang bab 11 itu yang repeated. Iya. Jadi minggu depan ini kita bahas yang independen dulu kan? Baru minggu depannya lagi yang repeated ya. Begitu. Ya, itu pengujian t-testnya logikanya serupa tapi tak sama. Kemudian bunyi H1 dalam uji T untuk 2 sampel adalah H1 sama dengan mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Benar apa salah? Nah, ini kalau 2 sampel independen, berarti, aduh ini logikanya kita masuknya ke mu, Harus dijelasin dulu Bu kayaknya. iya ini, ntar aku buka dulu slide-ku. Oke, sebentar. Nah ini. Loh, kok dari sini? Bener ya? Tadi sih. Nah ini. Jadi kalau untuk yang independent samples, H0-nya itu kalau uji dua pihak, itu kita berpikir adalah mu1 itu sama dengan mu2 ya kalau independent samples. Dua kelompok itu punya mu yang sama. Jadi mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Ini boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. mu1 sama dengan mu2. Sementara untuk H1 itu berarti lawannya ini ya. mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol logikanya begitu ya. Itu tidak ada perbedaan rata-rata itu H0. Sementara antara H1 atau alternatif hipotesisnya itu antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu terjadi perbedaan rata-rata. Ini ke uji dua pihaknya. Kalau uji satu pihaknya kayak begini. Bahwa salah satu ya ini mu1 lebih besar dari mu2 bisa, ini dibalik bisa, ini sebenarnya bisa bolak-balik ya. Mau mu1 kurang mu2 biasanya tergantung dari mana yang diprediksi lebih tinggi. Jadi kita ambil aja contoh mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Itu uji satu pihaknya. Sampai sini dulu, bisa diikutin enggak? Bagaimana? Apakah ini bisa diikuti? Halo? Ini yang ngerti cuma kita berdua aja nih, Kak. Ini gimana nih? Apakah penjelasan saya tadi perlu diulang? Halo? Adik-adik sekalian. Perasaan kayak ini, lu jangan gitu loh, kelompok statistik gua aja tuh pada santai loh. Nah gitu atuh ngomong kalau perlu diulang. Kita tuh
Sangat senang kalau ada yang jujur gitu loh, bro. Nah, nih, sekarang kelihatan dua-duanya deh. Gini ya. Mana sih tadi? Minggu depan tuh kan kita bahas yang independen dulu. Jadi kita bicara yang independen. Mana gambar independen? Nah ini. Ya. Independen itu logikanya dia kan ada dua minimal kelompoknya yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu kan? Nah, logikanya itu hipotesis nolnya adalah O1 itu sama dengan O2 gitu. Kira-kira gitu. Sampai sini bisa diikuti ya. Logikanya nih, kan H0 kan berarti tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Betul ya? Nah, O1, O2 itu adalah hasil observasi. O itu observasi. Nah, kalau t-test yang diobservasi apa? Yang diobservasi itu adalah mu-nya. Jadi rata-rata kelompok eksperimen itu sama dengan rata-rata kelompok kontrol. Itu logikanya kalau t-test. Karena yang t-test itu kan uji beda rata-rata. Betul. Ya. Jadi kalau ini saya gambar jadi sebentar. Ini tak copy paste ya, Kak Pin. Jadi kalau bisa saya gambar ini tuh mu 1 salah. Nah, ini jurus males ngetik. Jadi kalau begitu observasinya adalah yang satu tuh adalah mu1, yang satu lagi mu2. Boleh dibolak-balik, mu1 boleh jadi kelompok eksperimen, boleh jadi kelompok kontrol, itu nggak masalah. Ya, ini di sini saya ambil aja pokoknya yang pertama mu1, yang kedua mu2 gitu ya. Nah, karena ini logikanya adalah observasi 1 itu sama dengan observasi 2 itu untuk H0, berarti kalau dituangkan dalam H0 yang uji dua pihak menjadi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Kan sama kan? Dengan ini. Atau nih ya. Atau, ini kan ada atau di sini. Nah, atau mu1 sama dengan mu2. Nah, sampai di situ jelas nggak? Itu H0. Jelas, Bu. Ya. Berarti kalau menjadi lawannya, lawan dari H0, tentu kalau rumusannya tadi pilih yang ini, ya berarti mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Bisa salah satu lebih besar, bisa negatif gitu, bisa juga positif, tergantung mana yang lebih besar. Tapi kalau rumusannya pakai yang mu1 sama dengan mu2, berarti lawannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini untuk uji dua pihak. Oke, sampai sini nyambung kita? Oke. Berarti kalau uji satu pihaknya, kenapa dia? Kok anehnya dia bisa scroll gini? Nah, kalau uji satu pihaknya berarti logikanya adalah bukan dia lagi sama atau tidak sama, tapi menjadi salah satu lebih besar. Bisa yang mu1 atau bisa yang mu2, tergantung hipotesisnya. Kalau hipotesisnya dikatakan dia menaikkan, nah berarti kelompok eksperimen ini nanti akan menjadi lebih besar dari kelompok kontrol. Kalau hipotesisnya menurunkan, berarti kelompok eksperimen ini nanti skornya mu-nya akan lebih kecil dari kelompok kontrol.
gitu. Nah, terus tergantung juga yang dijadikan mu1 tuh yang eksperimen atau kontrol. Makanya ini penulisannya ya tergantung mu1 ini melambangkan kelompok yang mana gitu. Apakah eksperimen atau kontrol? Kira-kira begitu. Sampai sini gimana? Oke kah? Oke? Nah, sip. Berarti memang di grup ini yang paham cuma Nadia, yang lain nggak tahu nih kemana. Guys? Paham, Bu. Oke, nah gitu dong. Jadi kan ada ini apa? Umpan balik apakah kita lanjut atau tidak. Nah, kalau begitu nomor 5 ini jawabannya apa nih? Salah. Iya, salah ya, salah. Kavin, ini kayaknya perlu ditulis untuk uji dua pihak ya kali ya? Gimana? Setuju kah? Ya, boleh Bu. Nah, ya, bunyi H1 dalam ditaruh di mana nih uji dua pihaknya? Bunyi H1 dalam uji T untuk dua sampel independen. Enaknya ditaruh di mana Pada nih? pengujian dua sampel independen pada pengujian hipotesis dua arah. Ini ya. Pada pengujian hipotesis. Dua arah. Ini ya? Dua pihak. Dua pihak bisa, dua arah. Oke. Kenapa? Ngikutin kosakatanya Ibu di slide. Iya. Ini ada dua pihak soalnya kemarin. Dua arah bisa kok. Dua arah. One way to tails. Ya, jadilah nanti sama aja. Soalnya ada buku-buku bahasa Indonesia yang tulisnya arah, ada yang tulisnya pihak, ada yang eka arah, dwi arah, ya banyak banget kalau lihat buku bahasa Indonesia. Nah, ini salah ya. Terus 6, saat mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara dua kelompok populasi. Benar apa salah? Nadia, hore. Nadia benar. S. Nadia S. Oke. Nat, kamu ada hubungan sama si Nadia Hutagalung itu nggak sih, Nat? Aku tuh udah lama mau nanya. Nggak bohong. Vini masih ingat nggak Nadia Hutagalung? Kayaknya zamannya Vini tuh terkenalnya ya. Siapa? Hah? Nggak tahu Nadia Hutagalung? Tahu, Bu. Waduh. Hilang. Itu Nadia hubungannya sama Nadia Hutagalung apa? Artis terkenal zaman dulu. Terus kenapa zaman aku bukan zaman dulu? Seingat saya terkenalnya zaman, berarti kamu nggak tahu ya. Seingat saya kayaknya zaman tahunnya Vini tuh dia artis. Model. Nomor 7. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measure memiliki N4SS100. Sampel lainnya memiliki N8 SS140. Berapakah varians gabungannya? Ini varians gabungan kita udah pernah bahas kan dulu ya? Atau masih pernah? Udah pernah kan ya dibahas ya varians gabungan atau? Nggak pernah kayaknya, Bu. Yang pooled variance tuh dulu nggak pernah ya? Ibu nanya ke aku apa ke mereka? Aku ke kamu. Ini kan aku kadang-kadang suka error ya. Perasaan udah ngejelasin ternyata itu tahun-tahun kapan gitu. Saking ulangnya. Yang semester ini belum, Bu. Ini belum ya. Oh, berarti pooled variance ya. Ya, Bu, varians yang semester ini belum. Nah itu kadang itu. Kenapa ini? Save, Bu, save.
Kenapa saya close sih? Kan saya Nggak mau tahu. cari. Oh, saya mau cari full variance kok malah. Bentar. Itu ada di mana ya? Full variance itu. Inilah saking seringnya ngomong ini bertahun-tahun sampai bingung sebenarnya udah dibahas atau belum. Belum ya. Full variance itu gimana? Ini. Bentar ya guys, gue cariin penjelasannya. Intinya tuh seperti rata-rata gabungan sebenarnya pool variance itu. Cuman yang dibahas sekarang adalah variance, bukan lagi rata-rata. Oke, ketemu. Bentar. Nah ini. Ya. Jadi pool variance itu adalah variance gabungan, variance dari data di kelompok eksperimen dengan variance di kelompok kontrol, gitulah kira-kira ya. Pokoknya data dari kelompok yang pertama dan kedua. Nah, itu adalah rata-rata dari dua sampel variance, tapi kita nggak rata-rata begitu aja, karena variance itu kan tetap dibagi sama DF kan. Jadi, untuk pooled variance itu, variance gabungannya itu SS1 per DF1, nah ini ditambah SS2 per DF2, gitu. Ya. Nah, ini nanti masuk ke dalam yang ini nih. Ke dalam rumus yang ini. Jadi bisa dibayangkan ini SS1 tambah SS2 per DF1 plus DF2 per N1. Ditambah gitu ya. Ini kalau rumusnya masuk ke rumus uji T. Tapi kita bahas yang ini dulu kan. Nah, ini adalah penjabaran dari si pooled variance itu. Jadi ini adalah variance gabungan gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kalau begitu variance gabungannya berapa ini? Si SP-nya S kuadrat P ini. Berarti SS 100 per DF-nya berapa kalau N-nya 4? N kurang 1. Jadi 3, betul. 100 ininya bawahnya 3, terus ditambah ini SS 140 kan, dibagi 8 min 1 kan, DF kan, DF2 itu 8 min 1. Berapa nih? 100 plus 140, 240 dibagi 10. Berapa tuh? 24 ya. Benar, Kavin? Kuncinya benar ya? 24 ya? Sip, 24. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, sekarang nomor 8. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measures memiliki N9 dengan variance S kuadrat sama dengan 35. Sampel lainnya memiliki N3 S kuadrat 40. Berapakah nilai DF untuk T statistiknya? Ini maksudnya apa sih? Itu DF apa? DF gabungan apa gimana? DF gabungan, Bu. DF gabungan. Gabungan. Oh, DF gabungan. Penjelasannya di mana? Nomor DF gabungan, Bu.
DF gabungan itu harusnya logikanya N-1 ditambah N-2. Sebentar ya. Ini bapakku telepon sebentar. Saya angkat dulu. Ini kami lagi ada problem keluarga nih. Ya, guys. Saya mute dulu ya. Ya, Bu. Halo, Pak. Halo. Ya, oke ya. Lupa nge-iniin pause rekamannya. Bentar ya. Oke, tadi sampai manakah? Nomor 8. 8. Ini logikanya sih sederhana. Mestinya DF ya. Jadi DF1 tambah DF2 nih. DF gabungan. Cuma slide-ku di mana ya? Nanti deh tak cariin. Oke. Slide-ku di mana? Saya lupa di mana slide-nya. Saking banyaknya, coba pakai ini ya. Ini DFN-1. Itu DF gabungannya ya mana? Iya, logikanya sih ya serupa ini. Ya ini aja deh. Jadi kalau logikanya adalah DF
ditambah DF2 berarti DF untuk T statistik nih berapa? DF gabungan ya ini. DF1-nya berapa? Halo? Nih, DF1 berapa? Halo. DF1 berapa? 8. DF1 berapa? DF1 sama dengan berapa? 8 ya. DF2 berapa? 2, Bu. Ya, betul. Kenapa dihapus sih? Ya. Aduh. Aduh, betul. DF2 2. Berarti untuk DF gabungan kan DF1 tambah DF2. Berapakah? 10. Berarti yang ini ya jawabannya 10. Benar nggak sih kunci jawabannya? Aku nggak lihat. Benar, Bu. Benar ya? Oke. Itu logikanya ya. Sekarang 9. 2 kelompok sampel yang terpisah masing-masing dengan N15 menerima treatment yang berbeda. 2 kelompok sampel yang terpisah ini berarti dia between apa within? Between ya. Berarti independent test for 2 independent samples ya. Masing-masing dengan N15 menerima treatment yang berbeda. Berarti N1 berapa kalau masing-masing dengan N15? N1 berapa? N1 15, betul. N2 berapa? N2 berapa? 15 juga, benar ya. Kan masing-masing dengan N15. Berarti N1 15, N2 juga 15. Menerima treatment yang berbeda. Setelah treatment, sampel yang pertama memiliki SS 1740 dan sampel yang kedua memiliki SS 1620. Hitunglah varians gabungan dari kedua sampel. Nah, varians gabungan berarti kita pakai yang ini, pooled variance ini. Ya. Berarti di sini 1740 ditambah 1620 dibagi berapa ini? DF1 berapa? Ditambah DF2. DF1 berapa? DF2 berapa? 14 ya, sama-sama 14. Jadi 1740 ditambah 1620 dibagi 14 tambah 14. Berapakah hasilnya? Berapa hasilnya? Yo, restart. Nah, silakan di restart. Yuk, siapa yang udah dapat? Berapa hasilnya? (1740) ditambah 1620 tuh berapa? Oh iya, ini udah dapet ya. Ini benar nggak, Kavin? 120? 160. Hah? Ya, 120. Loh, kok Christine bisa dapat 160? Kok beda? Christine jawab di mana? Enggak, tadi ngomong barusan. 160 bukan? Itu tadi suara Christine kan? Bukan aku. Saya ngomong, Bu. Siapa yang ngomong? Oh, Nggak kamu ada. ya? Waduh.
Oke. 20 ya? 120, Bu. 120 ya? Oke, variasi gabungan. Terus estimated standard error untuk sample mean difference. Nah, Itu bahasa Indonesia gimana sih, Bu? Aku nggak tahu. makanya aku kemarin juga nggak terjemahin ini standard error yang diestimasi untuk perbedaan ala OPPO itu. Ini kan sebenarnya konsep ini konsep di bab yang kita loncat itu. Di Iya. berapa sih? Aduh, itu bab berapa tuh yang kita loncat? Nah, standard error itu aku ada nggak ya? Sampel, aduh. Kayaknya aku nggak ada slide-nya ya, Kak. Picture. Ini gimana, Kak Vin? Aku kayaknya nggak ono file-filenya. Aku juga nggak ada, Bu. Oh, iya. Aduh. Iya. Gimana ini? Ini gue copy paste aja soalnya dari buku. Berapa ya? Ini gimana ya menjelaskannya ya? Estimated standard error tuh adalah yang ada M-nya itu di bawah tuh. Yang apa ya? Gimana ya Kak Vin ya menjelaskannya? Kayaknya itu penjelasan dari ini nggak sih? Dari pool variance juga nggak sih? Ini kan yang lanjutannya ini kan. Nah ini kan. Iya, SM. Cuma saya nggak ada slide khusus buat ini. Jadi nah ini nih. Ini nih lambangnya nih SM kan kemarin kan minggu lalu kan kita udah bahas yang SM benar SM itu. Nah kalau di t-test karena M-nya ada 2 grup ya untuk yang independent sample makanya lambangnya M1 kurang M2 ya. Jadi harapannya 0 gitu M1 sama dengan M2 itu kan ya ekspektasi awalnya gitu ya. Ekspektasi 0. Nah, si SM ini tuh ini kalau yang minggu lalu kan tuh ini aku gedein aja. Nah, kalau yang minggu lalu yang di bab 9 itu kan SM itu kan akar dari S kuadrat per N kan. Nah, karena kita sekarang pakainya pool variance, makanya jadinya begini bentuknya. Jadi ini variasi dari SM yang kemarin, ya. Gitu ya, Vin ya, benar kan? Iya, Bu. Berarti estimated standard error-nya berarti kita masukin aja di sini. Tadi pool variance-nya berapa? 120 kan ya? 120 itu kan di sini per N1-nya 15. Oh, iya 15. Ibu kok lihat nomor 10 yang ini deh. 15 ditambah ini 120 per 15 juga. Nah, berapakah itu? Terus di akar ya. Jangan lupa di akar. Jadi akar dari 120 per 15 ditambah 120 per 15. Betul ya? 120 per 15. Nah, berapa itu? 120 per 15 itu berapa? 8 ya? Iya, 8. 8 tambah 8, 16. Akar 16 berarti berapa? 4 ya? Benar nggak? Iya, Bu. 4 ya. Nah, gitu. Terus, jika sample mean difference adalah 8, sample mean apakah ini cukup
menolak H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada uji hipotesis dua arah pada level alfanya 5%. Ini gimana ini maksudnya? Ini yang udah masuk pengujian hipotesisnya, Bu. Kalau dari Berarti tadi kan kita nyarinya itu ya, M1 Difference-nya- kurang M2 ya? ya M1 kurang M2-nya yang 8. Ini maksudnya Iya. ya? Oh, oke. Tadi stuck di soal ini kok. Gimana? Ternyata yang mean difference itu yang M1 kurang M2, selisihnya 8. Iya. Oke. Berarti M1 kurang M2 itu sama dengan 8. Kalau mu1 kurang mu2 ini kan selalu dianggap 0 ya. Betul kan? Mu1 itu kan ekspektasi dari populasi. Dan itu yang kita mau prediksi. Dan selalu kita berpikir bahwa mu1 itu sama dengan mu2. Jadi kalau H0 diterima itu kondisinya itu si M itu sama dengan si mu. Jadi mu1 kurang mu2 ini selalu dianggap 0. Selalu dianggap sama. Populasi, kan yang diprediksi itu populasinya. Populasi selalu dianggap sama. Berarti kalau sampel means difference adalah 8, 8 berarti 8 dikurangi 0 dibagi, ini tadi berapa? 4 ya? Jadinya kan? Betul ya? 4 ya? 4. Nah, itu hasilnya T hitungnya berapa? Kok 4? 2 ya? Benar ya? 2, betul. 8/4 jadi 2. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Oke. Kita lihat tabel. Nah, kok tabelnya hilang? Nah, tabelnya udah kelihatan ya? Tadi details ya? Aku lupa. Details kan ya? Details, oke. Berarti kita lihat di details combine, terus DF-nya, DF gabungan tadi berapa? 28. 15. 28 ya? Berarti kan N-nya kan 15, jadi DF1 tambah DF2, jadi 14 tambah 14, 28. 28 tuh berarti ini ya. Alfa 5%, 28, berarti T tabelnya 2,048. Nah, ini kita pakai logika ini. Ya. Jadi gini. Kan? Lalu daerah kritisnya. Nah, di sini berapa ini tadi T tabelnya? 2,048. 048. Ini jelek sekali. Kayak tulisan anak TK ya. Di sini 2,0 minus ya. 048. Nah, apakah si T hitung itu ada di daerah kritis ini yang merah atau di daerah yang hijau ini? T hitung kita tadi berapa? 2 kan? Nah, itu ada di mana? Yang hijau apa yang merah? Merah. Ya, yang hijau kan 2 tuh kan ada di sini kan? 2. Ya kan? Berarti yang diterima H0 atau H1? Gagal menolak H0. Ya, gagal menolak H0 berarti Menerima. Ya, betul, gagal menolak H0. Berarti kalau gagal menolak H0 yang diterima adalah H0. Ya, yang diterima adalah si H0. Berarti mana?
Berarti kalau begitu, mana sih? Nah ini. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada uji dua arah? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Kalau yang diterima Hano, ada perbedaan yang signifikan enggak? Pertanyaan pertama, apakah ini cukup menolak Hano? Cukup nggak untuk menolak Hano? Apakah cukup untuk menolak Hano? Tidak. Tidak, ya, tidak cukup. Berarti kalau begitu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Tidak. Tidak, ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau rasa perlu diulang nggak penjelasannya? Gimana nih Kak Vini? Kok sepi? Nadia paham. Oh, berarti emang kita doang ya? Iya. Ah, gimana sih? Kok malu-malu gini? Oke. Ya. Oh, sakit? Ya, semoga cepat sembuh ya, Christine. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini dua kelompok sampel memiliki treatment yang berbeda. Setelah treatment, sampel pertama dengan N9 dan SS462 dan kelompok sampel kedua memiliki N7 dengan SS420. Hitunglah varians gabungan untuk dua sampel. Nah, berarti varians gabungan yang ini dulu ya, pooled variance. 462 ditambah 420 dibagi 8 ditambah 6. Berapa itu? 462 tambah 420 berarti 882. 882 dibagi 8 tambah 6. 14. Berapa itu? Siapa yang udah dapat? 63 ya? Benar nggak nih Kavin? 63? 63. Benar ya, 63. Lalu estimated standard error. Berarti yang ini, estimated standard error. Untuk CP berarti di sini berapa tadi? 63 ya? 63 dibagi 9 ditambah 63 dibagi 7. Berapa itu? 63 dibagi 9 itu berapa? 7 ya? 7 ditambah 63 dibagi 7, 9 kan? Itu berarti dibalik doang. Benar nggak sih? 9. Jadi 7 tambah 9, 16. 16 diakarin jadi 4. Benar nggak? Benar, Bu. Kan? 4. Jadi di sini jawabannya 4. Benarkah? Kenapa Iya, Bu. sendiri nanya sendiri, jawab sendiri? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, terus sample mean difference-nya 10 poin. Berarti yang ini kan 10 nih. 10 dikurangi 0 dibagi 4. Berapa tuh? 2,5. Masa 4 sih? 4,5. 10 dibagi 4 kok 4,5? 2,5. 2,5. Kayaknya kalau T4 tuh kayaknya jauh banget ya, di ekstrim banget. 2,5. Ya, 2,5. Nah, apakah cukup untuk menolak H0 dengan uji hipotesis dua arah alfa 5%? Ini kita lihat lagi di tabel. Tadi DF gabungannya berapa?
tadi dia gabungannya berapa? Gabungannya Berapa sih tadi soal? 14. Hah, 14 ya. Berarti kita lihat yang di 14 nih ya. 14 dua arah 5%, berarti 2,145. 2,145 apakah lebih besar atau lebih kecil dari teh hitung kita berapa barusan? 2,5. 2,5. Nah, si 2,5 itu masuk daerah kritis atau enggak? Masuk daerah kritis atau tidak? Nah, ini kita kembali ke gambar ini. Sekarang di sini jadi berapa? 2, berapa tadi? 145. 145. Lalu di sini minus 2,145. Nah, lalu 2,5 itu ada di yang hijau apa yang merah? Yang hijau ini atau yang di merah-merah ini? 2,5. Yang merah berarti di sini kan 2,5. Ya, berarti yang diterima H0 apa H1? Yang diterima H0 apa H1? H1. Betul, H1 yang diterima ya. Kalau H1 diterima berarti perlakuannya efektif nggak? Efektif ya. Betul, efektif. Jadi yang ini tadi cukup untuk menolak H0? Cukup ya. Dengar nih, berarti perlakuannya efektif atau terdapat perbedaan yang signifikan di antara O1 dengan O2. Atau terdapat perbedaan yang signifikan di antara mu1 dengan mu2. Gitu. Sampai sini logikanya bisa masuk nggak? Bisa ya. Jadi kalau terdapat perbedaan yang signifikan, berarti yang berbeda apa? Yaitu observasi 1 dengan observasi 2 itu berbeda. Atau mu1 itu berbeda dengan mu2. Kembali ke situ. Ya. Oke guys, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Belum ada ya? Oke. Itu Nadia belum ada. Kavin, ada yang mau ditunjuk untuk bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, tuh udah. Maria udah merespons nih. Gitu dong, Mar. Jangan nunggu Yusuf juga. Nunggu Anti juga nggak apa-apa. Ya. Dan Tika belum ada. Oke deh, kalau begitu. Ya udah, berarti kita sampai sini aja. Ya.